Kalau Luz yang adalah tempat biasa bisa menjadi baitnya Allah, apalagi saya dan saudara. Dan itu yang tersirat dari ayat-ayat yang kita baca. Tetapi sebelum sampai pada level aplikasi, kita perhatikan bahwa Betel ini memberikan dampak dan makna yang signifikan kepada kehidupan Yakub. Peristiwa yang terjadi yang saat ini kita renungkan adalah rentetan peristiwa dari yang sebelumnya dialami oleh Yakub. Yakub menipu kakaknya Esau. Kemudian dia harus menanggung benci daripada kakaknya. Kakaknya mencari kesempatan baik untuk membunuh adiknya Yakub. Lalu kemudian dilihat oleh Ribka, mama daripada Esau dan Yakub. Dia melihat Esau yang adalah juga anak kandungnya ingin membunuh darah dagingnya Yakub. Kemudian dia mencari cara bagaimana supaya ini tidak terjadi. Ada satu ide yang muncul. Ide itu adalah Yakub harus meninggalkan rumahnya, lalu pergi merantau jauh sekali sampai ke tempat lama daripada nenek dan papanya, yaitu sampai di Haran, sampai di padang Aram. Jauhnya dari Berseba sampai ke Haran 1000 kilometer kurang lebih. 1000 kilometer. Kalau sekarang jarak seperti itu gampang ditempuh. Tapi saudara, waktu itu tidak seperti sekarang. Untuk sampai pada capaian 1000 kilometer, Yakub harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan jalan kaki. 2 bulan bisa lebih. 2 bulan. Dan di dalam perjalanan itu dia harus diperhadapkan dengan berbagai ancaman. Sekarang kalau saya dan saudara jalan kaki dari sini sampai ke negara, kurang lebih itu adalah jarak dari Betel sampai ke Berseba. Dari Berseba sampai ke Betel. Itu menempuh perjalanan 2 hari. Yang suka jalan kaki tahulah. Dan setiap hari Minggu jalan kaki dari rumah ke sini. Butuh waktu 1 jam, bisa kurang. Tapi itu sudah cukup capek. Seharian berjalan kaki. Di padang yang tandus. Dengan berbagai ancaman nyawa. Bukan hanya oleh perampok, tetapi juga oleh binatang buas. Yakub harus melewati itu. Kurang lebih 2 hari. Dia sampai di Luz, yang kemudian namanya Betel. Dan inilah peristiwa yang terjadi saat dia sudah sampai di Luz. Itu jarak dari Betel kurang lebih 80 km. Dari Berseba. Dia sudah berjalan sekitar 2 hari. Dan sampailah dia di tempat yang dinamai Luz itu. Dan di dalam kesendirian itulah kita menyaksikan ada perjumpaan dari surga kepada Yakub. Ada perjumpaan dari Allah kepada Yakub yang terasing, yang dalam kesendirian. Nah, sekarang kita perhatikan. Setidaknya 2 hal saya rangkum perjumpaan itu. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Allah datang kepadanya lalu Allah mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah nenekmu, Allah kakekmu kalau di dalam bahasa kita. Akulah Allah Ishak, Allah bapamu. Dan sekarang aku menyatakan menyatakan diriku kepadamu. Aku tetap Allah yang sama. Aku Allah yang sudah menyertai kakekmu. Aku pula yang sudah menyertai bapakmu. Dan sekarang aku pula yang akan menyertai engkau. Dan akan mengembalikan engkau dari perjalanan yang panjang ke tempat ini.